Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Wow, pastinya luar biasa loh. Pastinya dong Lause. Ya adik-adik, bertemu lagi bersama Lause Helga dan Lause Maya. Ya untuk sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami ada ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Ini semua hanya karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan saja. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus pimpin sekolah minggu kami pada hari ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Juga kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, untuk pujian pertama, Lause mau undang adik-adik berdiri karena kita mau pakai gerakan. Dan kita mau nyanyi satu pujian yang berjudul I Will Sing for Jesus. Pakai gerakan ya, yuk semuanya semangat. Memuji Tuhanku, I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan puja dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Yuk kita ulang lagi ya adik-adik. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan puja dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan ya, untuk semuanya ya kita berikan untuk hanya kepada Tuhan ya. Betul Lause. Ya. Untuk pujian yang kedua, masih memakai gerakan, jadi adik-adik tetap berdiri ya. Kita mau angkat pujian He is the Light. Ya, pakai gerakan lagi ya. Yuk, lebih semangat lagi kita nyanyinya. Kita memuji nama Tuhan dengan semangat dan bersukacita. Ya. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He lights the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines.
kita. Nah, teman adik-adik yang di rumah, yuk tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Adik-adik bisa siapkan celengannya ya yang di rumah. Kita akan memberikan persembahan kita. Ya adik-adik, untuk ayat persembahan kita minggu ini tercantum dalam Yeremia 33 ayat 11b. Langsung bacakan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Ya adik-adik, sekarang Lause di sini juga akan memberikan persembahan kecelengan ini yang sudah disediakan. Dan adik-adik juga memasukkan persembahan adik-adik ke celengan adik-adik semua ya. Adik, yuk sekali lagi Lause akan mengajak kita untuk bersatu dalam doa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya di Komisi Anak YKM Saron Cirebon ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memimpin kami dalam ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu lagi pujian yang berjudul Alkitab Buku Terindah. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Lause Samuel. Ya, pada pagi hari ini, walaupun masih lewat YouTube, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, beribadah secara online, namun biarlah kita melakukannya dengan kesungguhan hati ya teman-teman. Nah, untuk itu mari kita siapkan diri kita, pikiran kita, hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan Tuhan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat sungguh-sungguh memahaminya, menerimanya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 1-8. Yohanes 15 ayat 1-8. Nah, tema kita yaitu menghasilkan buah bagi Allah. Ya, sebelum masuk ke dalam perenungan firman Tuhan,
Nah, mari kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita membacanya bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Demikian jawaban firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih, pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah yang perlu kita nyatakan sebagai orang percaya yaitu buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, apa yang kita bayangkan kalau Lause di sekolah minggu mengatakan bahwa kita harus berbuah bagi kemuliaan Allah? Apa yang kita bayangkan dan rasakan? Mungkin kita akan berkata, susah Lause. Ya, memang gak mudah ya teman-teman untuk mengasihi, menyatakan damai sejahtera dan kesabaran, melakukan tindakan kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta sulit rasanya untuk menguasai diri yang penuh dengan keinginan dosa. Ya, teman-teman, istilah menghasilkan buah dapat diartikan sebagai tindakan untuk memberi dampak yang baik bagi sesama manusia. Dan tujuannya adalah supaya nama Allah dimuliakan, bukan supaya kita yang dipuji. Ya teman-teman, menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah seharusnya tidak menjadi beban yang berat buat kita. Karena dalam menghasilkan buah baginya, kita hanya perlu menjadi seperti ranting yang melekat dan tinggal di dalam Tuhan Yesus, pokok anggur kita. Dialah pokok anggur kita. Sehingga buah yang kita hasilkan merupakan buah yang keluar dari Allah sendiri dan untuk kemuliaan Allah. Bukan dari kehebatan dan untuk kemuliaan diri kita, bukan, tapi untuk kemuliaan Allah. Teman-teman, pada ayat 1-3, Tuhan Yesus sendirilah yang ingin agar setiap orang percaya mengenal pokok anggur yang benar. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa yang memelihara pokok anggur tersebut dengan cara memotong setiap ranting yang tidak berbuah untuk mendapatkan ranting-ranting yang lebih subur. Di ayat 3, Tuhan Yesus memperjelas bahwa setiap ranting yang berbuah pun akan dibersihkan oleh sang pemilik pokok anggur. Jadi, tidak ada yang terlewat di hadapan Allah sebagai pemilik pokok anggur. Yang menarik adalah
bahwa para murid sebagai pendengar pertama dari firman ini disebut sudah bersih oleh Tuhan Yesus. Dan firman yang disampaikan Tuhan Yesus itulah yang membersihkan mereka, sehingga mereka bisa berbuah lebih banyak lagi. Maka firman Allah menjadi hal penting bagi kualitas kita sebagai ranting-rantingnya yang subur, yaitu ranting-ranting yang dapat mengeluarkan buah dari pokok anggurnya. Pada ayat 4, Tuhan Yesus menambahkan bahwa cara satu-satunya untuk berbuah adalah dengan tinggal di dalamnya. Teman-teman, dalam bahasa Yunani, kata tinggal yang dimaksud berasal dari kata meno, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dapat diartikan menjadi dwell. Ya, kata dwell sendiri dapat berarti dalam bahasa Inggris nih ya, to live as a resident. Artinya hidup sebagai seorang warga penduduk. Nah, ini berarti ungkapan tinggallah di dalam aku, itu artinya Tuhan Yesus ingin murid-murid menikmati berkat darinya. Bukan sebagai orang asing, namun sebagai orang-orang dengan identitas yang sama, yaitu sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, maka kita harus mengikuti seluruh ketetapan firman-Nya, teman-teman. Lalu sebagai warga kerajaan Allah, kita pun dapat menikmati berkat-Nya. Dan olehnya kita berbuah bagi kemuliaan Allah. Ya, teman-teman, kata tinggallah yang dimaksud Tuhan Yesus pun itu berarti bahwa Dia ingin agar murid-murid tetap setia, bertahan di dalam kondisi apapun, menyatu dengannya, sang pokok anggur. Ajakan Tuhan Yesus untuk tinggal di dalamnya itu menuntut suatu kesetiaan di dalam diri para murid, termasuk kita, para murid Tuhan Yesus di masa kini. Nah, dan apabila kita tinggal di dalamnya, maka kita akan berbuah banyak dan mendapat kebebasan untuk meminta apa saja yang bertujuan untuk mewujudkan kemuliaan Allah. Sedangkan apabila kita tinggal di luar darinya, maka kita tidak akan dapat melakukan apapun bagi kemuliaannya. Kita tidak akan menjadi warga kerajaannya yang kekal dan justru menerima hukuman maut yang kekal. Oleh sebab itu, teman-teman, kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus Kristus. Kita membutuhkannya dan harus tetap melekat padanya sebagai sang pokok anggur kita. Tentu dengan berelasi bersama Tuhan Yesus, kita dapat melekat, menyatu dengannya. Bersekutu dengannya secara pribadi maupun lewat persekutuan sekolah minggu dan menerima kebenaran firman-Nya. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk tetap tinggal dan melekat dengannya, berelasi dengannya. Sehingga kita dapat melakukan kehendak-Nya dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Teman-teman, melalui perenungan firman ini, marilah kita menghasilkan buah yang dapat mewujudkan kemuliaan Allah di tengah dunia yang sudah penuh dengan dosa. Kita tidak bisa melakukannya tanpa memberikan diri untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Maka terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Serta terimalah firman-Nya sebagai dasar yang memimpin kita untuk menjalani hidup sehari-hari. Teman-teman, berbuah bagi Allah itu bukan lagi menjadi beban yang berat jika kita selalu bersekutu di dalamnya, berelasi dengannya. Karena Allah lah yang bekerja menghasilkan buah di dalam kita. Kita adalah ranting-rantingnya dan Dia adalah pokok anggur kita. Marilah kita berbuah olehnya dan biarlah dalam buah yang kita hasilkan, tindakan-tindakan kasih yang kita nyatakan, biarlah itu memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh menyatakan buah dari Tuhan
melalui tindakan kasih di tengah hidup kami, di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa menyatakan buah roh tersebut lewat pertolongan Tuhan, lewat pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.